Ahoy. Kembali lagi dengan Tiang, Pak Ngurang ya di channel Ngurah Nadi Channel ya. Jadi di awal Tiang eh, ngomong tadi kan Tiang bilang ahoy gitu. Nah jadi eh, itu bahasa Ceko ya. Jadi bahasa Ceko yang setiap hari bisa kita ucapkan seperti itu. Jadi ahoy itu artinya kayak bahasa Inggris halo seperti itu. Jadi halo itu bahasa Cekonya ahoy ya. Jadi kalau kita ketemu ketemu teman ya yang sudah kita kenal, eh, apalagi di tempat kerja itu kita selalu menyapa dengan ahoy gitu ya. Terus kalau pulang juga bilang ahoy. Atau kalau teman-teman ketemu orang ya belum kita kenal, kita ingin menyapa mereka, ya, kita bisa menyebutnya Dobry Den seperti itu ya. Jadi Dobry Den itu artinya hari yang baik seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, perkenalkan yang belum kenal ya, perkenalkan dengan Tiang ya, Pak Ngurah ya, Pak Ngurah Nate ya dari Bali ya. Tiang di sini bekerja di negara Ceko ya. Jadi mungkin ada sebagian yang udah nonton video yang sebelumnya sudah pada tahu ya. Jadi yang di sini bekerja belum lama teman-teman, jadi belum ada setahun ya bekerja di negara Ceko. Jadi tempat yang bekerja tepatnya di daerah Semina ya. Jadi salah satu daerah yang ada di Ceko, agak pinggiran dikit ya, itu dan kota terdekatnya itu yang sering yang ke kotanya itu yaitu ke kota Selin ya, seperti itu. Nah jadi teman-teman, kali ini dia mau membahas tentang ya seputaran di pekerjaan di negara Ceko ya, yang artinya yang di sini bercerita sesuai yang dia alami seperti itu ya. Nah dari video-video yang sebelumnya di channel yang di Ngurah Nadi Channel ya, dan sebelumnya yang mungkin yang sampaikan juga yang juga ada di TikTok ya dengan nama Ngurah Nadi, dan ada juga di FB dengan nama Ngurah Nadi juga ya. Dan untuk di YouTube channelnya namanya Ngurah Nadi Channel ya, seperti itu. Ya siapa tahu nanti penjelasan Tiang nih ada manfaatnya dari video-video Tiang upload. Dari pertama Tiang berada di Ceko ini, Tiang belajar ya bikin video ya, terus Tiang upload karena Tiang bikin channel ini ya semata-mata hanya sekedar memberikan informasi ya, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video Tiang seperti itu. Nah jadi dari video-video yang upload ternyata ada juga teman-teman yang bertanya di kolom komentar ya dari channel yang ke, dan ini baru dari kemarin ada juga teman ya yang menanyakan, kalau tidak salah atas nama Muhammad ya, seperti itu, bertanya ke saya itu, bahwa saudara Muhammad ya, kalau tidak salah, maaf ya kalau salah ya, saudara Muhammad ini asalnya dari, kalau tidak salah dari Jawa lah, Jawa Timur seperti itu, dan sudah berproses. Dan ada juga yang komentar sebelumnya juga ya, terus mengajukan visa ya, tapi periode sebelumnya itu nggak dapat jadwal, terus periode Oktober lagi mengajukan ngeplay visa lah itu. Itu juga bertanya tentang seputaran di bekerja di negara Ceko seperti itu ya. Jadi pertanyaan dari teman kita itu menanyakan tentang kan ngeplay visa. Nah artinya sudah mendaftar ya, artinya sudah ngirim lewat email ya. Ya memang seperti itu prosesnya. Jadi kita
sebelum kita untuk bikin visa kan kita ngeplay visa dan itu pun sudah ada jadwalnya. Jadi video yang sebelumnya itu kan sudah dia jelaskan bahwa dalam 1 tahun itu ada 4 periode seperti itu ya, 4 kali lah seperti itu ya. Januari, April, Juli, sama Oktober seperti itu ya. Habis itu kembali lagi ke Januari tahun berikutnya seperti itu. Dan itu memang terbatas ya, informasi terakhir yang saya dapatkan itu terbatas ya, untuk PMI ya, pekerja migran Indonesia ya. Jadi mungkin yang kalau ingin kerja di Ceko ya bersabar gitu ya. Nah, jadi pertanyaan dari salah satu teman kita itu di kolom komentar di channel yang ke kan sudah mengirim lewat email itu persyaratannya untuk menanyakan juga tentang kira-kira berapa hari mendapatkan balasan. Begitu kita mengirim email ya, terus di email itu kan sudah ada PDF ya, seperti yang lakukan itu surat-suratnya itu dijadikan satu PDF terus dikirim sesuai dengan email yang ada di negara kedutaan besar Ceko yang ada di Jakarta itu. Dan setelah kita ngirim, setelah itu ada balasan, itu kayak otomatis ya, itu balasan bahwa intinya itunya sudah diterima, nanti disuruh nunggu, biasanya kita nunggu sampai 7 hari ya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan teman kita itu udah menanyakan tentang berapa hari seperti itu ya. Jadi teman-teman, setelah email kita terkirim terus kita langsung dapat balasan email ya, bahwa intinya balasan yang setelah kirim itu kan dapat balasan itu. Nah, itu biasanya isinya seperti ini dia, bahwa emailnya itu udah terima dan disuruh menunggu ya. Nah, itu kita menunggunya itu 7 hari. Jadi 7 hari. Nah, seperti yang saya alami itu pas sekali dah 7 hari itu seperti itu. Nah, jadi begitu di hari ke-7 kita pasti akan terima email. Nah, tapi uniknya seperti ini teman-teman. Jadi setelah 7 hari kita terima email. Nah, yang terima email pas 7 hari itu biasanya dia tidak mendapatkan jadwal janji temu. Artinya janji temu itu kita diberikan janji ketemu, berarti alias kita sudah mendapatkan jadwal seperti itu. Jadi yang dapat email duluan itu pas 7 hari itu biasanya itu tidak dapat janji temu dia ya. Terus yang seperti yang alami itu teman, ada beberapa teman ya yang di 7 hari pas itu memang dia tidak dapat janji temu. Terus saya besoknya di hari ke-8-nya saya baru dapat email itu dan saya mendapatkan janji temu seperti itu. Jadi saya itu ngajuin emailnya kan bulan Januari 2025. Terus di hari ke-8-nya saya mendapatkan email balasan bahwa saya mendapatkan jadwal janji temunya itu di bulan Februari 2025. Jadi pas tanggal 28 itu saya dapatkan jadwal. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dan ada juga teman-teman kita itu yang komentar itu menanyakan bahwa KTP-nya lupa itu menyertakan di dalam email itu seperti itu. Enggak apa seperti itu ya. Nah, kalau masalah itu sih saya udah ya lupa ingat lah. Nah, yang kasih tahu bahwa coba dikonfirmasi dulu dengan agennya. Kebetulan katanya agennya di daerah Malang seperti itu ya. Jadi coba dikonfirmasi nggak apa. Kalau agennya bilang nggak apa ya, kemungkinan nggak apa seperti itu ya. Karena apa? Karena agennya yang mungkin lebih berpengalaman ya. Dia sih ya bercerita ini yang tahu aja. Yang kalau terlalu detail itu dia sih nggak tahu ya seperti itu ya. Nah, jadi balik lagi ke
tentang pertanyaan yang teman kita itu ya. Nah jadi dia tuh terus dia itu udah menanyakan tentang apa namanya itu KTP-nya lupa menyertakan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan mendapatkan jawaban, artinya mendapatkan janji temu itu ya, seperti itu. Nah terus ada pertanyaan juga dari di komentar video yang sebelumnya itu, dari mendapatkan email balasannya setelah 8 harinya itu ya, itu kira-kira visanya berapa hari jadi, seperti itu ya. Nah seperti yang alami itu dari janji ketemu, artinya janji ketemu yang kan janji temunya itu tanggal 28 Februari ya. Tanggal 28 dia bukan tanggal 28, tanggal 27 dia ke Jakarta, karena tanggal 28 dia harus paginya itu harus udah ke kantor kedutaan besar yang Ceko yang ada di Jakarta, seperti itu. Dia yang tanggal 7 karena dia berasal dari Singaraja ya, dari Bali, itu yang harus nginep di sana, seperti itu, di Jakarta, seperti itu. Nah setelah proses selesai, di sana ada pembayaran ya, di sana ada pembayaran langsung ya di kantor kedutaan besar Ceko yang ada di Jakarta itu. Nah setelah selesai dia langsung balik ke Bali ya, lewat Bandara Soekarno-Hatta ya. Nah itu 3 bulannya persis dah 3 bulan itu saya udah dapat email lagi. Nah teman-teman akan dapat email lagi, itu dapat email bahwa visanya udah jadi, seperti itu, visanya udah jadi. Terus kita ambil lagi ke Jakarta, seperti itu. Dan mungkin kalau teman-teman yang lewat agent itu kan nggak mungkin dia si agent itu nggak mungkin satu orang ya, pasti lebih dari satu ya. Ya kalau semuanya lebih dari satu dapat janji temu, biasanya kalau pas jadwal janji temunya itu 3 orang, jadi otomatis visanya itu kalau tidak ada masalah, visanya itu akan langsung terbit di 3 orang itu ya, setelah 3 bulan itu. Jadi biasanya cukup 1 orang aja ya, seperti ada perwakilan itu masih bisa, seperti itu, untuk ngambilnya visanya. Jadi bisa 3 orang itu cukup diwakilkan 1 orang bisa, seperti itu. Nah jadi teman-teman seperti itu gininya. Terus ada juga pertanyaan dari teman kita itu ya, jadi menanyakan seperti ini juga ya, tentang biaya hidup, seperti itu. Nah dia sudah sempat bikin video ya tentang berapa sih biaya hidup untuk hidup di negara Ceko ya. Nah jadi untuk pastinya itu yang nggak berani memastikan ya. Jadi itu tergantung kita aja. Seperti kalau kita mungkin agak boros, suka belanja gini-gini, mungkin lebih. Tapi dari tiang hitung-hitung ya, dari tiang kan dari bulan Juli di sini ya, bulan Juli 2025 udah menginjak di bulan kelima dah. Jadi tiang sudah bisa merincikan ya itu biayanya berapa ya. Jadi untuk biaya hidup di Ceko itu dari 3 juta sampai 4 juta cukup ya kalau dirupiahkan. Jadi kalau uang corona itu kurang lebih ya 4.000 sampai 5.000 lah, 4.000 sampai 5.000 kurun lah. Kalau dirupiahkan 3 juta sampai 5 juta. Udah banyak sekali dah. Saya 3,5 juta dah cukup lah. Ya itu kalau kita nggak beli baju, seperti dia, untuk makan, untuk nyemil itu ya, untuk mungkin kita pingin beli minuman itu kan, atau mungkin beli minuman apa namanya, kayak apa ya, minuman bukan air mineral itu ya, kayak kalau di sini minumannya itu kayak ukuran botol aqua besar itu juga ya, tapi ada rasanya itu ya, tapi ada juga yang nggak ada rasa stroberi, seperti itu beli jajan itu dari 3 juta sampai 4 juta udah cukup ya, seperti itu. Dan teman kita itu juga menanyakan tentang akomodasi itu artinya tempat tinggal, seperti itu ya. Nah yang tahu ya, yang udah sering sudah ada beberapa video yang menyampaikan bahwa
kita dapat fasilitas akomodasi seperti itu. Ternyata ada juga salah satu teman kita, itu masih proses juga sekarang ya, itu katanya udah dapat mes itu, artinya dia adanya sewa katanya mes sendiri, tapi kok biasanya sih kebanyakan sih mendapatkan fasilitas mes seperti itu ya. Nah, seperti tiang sendiri, ini dah mes tiang ya, ini mes tiang ya, seperti itu. Dan berarti tergantung perusahaannya juga mungkin teman-teman ya, tergantung perusahaannya juga, karena tiang bikin video dan bercerita dari video-video yang sebelumnya itu memang sesuai yang tiang alami seperti itu. Nah, jadi mungkin tergantung perusahaannya, tapi setahu tiang sih kebanyakan sih perusahaannya itu ngasih fasilitas mes seperti itu. Atau mungkin kalau kita tidak difasilitasi ya mes, mungkin atau mungkin berbayarnya mungkin sekian persen lah dari kita, dan mungkin ditanggung dari perusahaan, mungkin seperti itu ya. Kalau tiang sendiri sih tiang ditanggung lah fasilitas untuk mesnya seperti itu ya, seperti itu. Jadi tapi ada juga mungkin rasa kecewa juga ya, teman kita itu ya, karena kok enggak dapat mes seperti itu. Jadi mungkin biayanya itu mungkin bertambah ya. Ya kan dari coba aja ya teman-teman hitung-hitung dulu ya. Jadi kan tadi dia udah bilang untuk biaya hidup itu kan kurang lebih anggaplah 3,5 juta lah istilahnya, tengah-tengahnya kita anggap 3,5 juta. Terus biaya mesnya berapa, terus sewa rumahnya berapa. Nah, kalau itu kan bisa kita hitung ya. Terus kalau dirasa seumpama masih ada sisa, itu sih nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi itu juga kalau kita kerja di Indonesia ya kan, kayaknya untuk nyari lebih sih susah seperti itu ya. Nah, jadi di sini dari yang bekerja di sini ya, sampai sekarang ya astongkaru lah yang sudah bisa yang melunasi hutang, karena yang berangkat ke sini emang karena keadaan ya dikejar-kejar hutang, itu memang kondisi ekonomi yang memang di bawah sekali, karena terus terang saja untuk beli beras saja kadang-kadang hutang, itu seperti itu yang membuat yang semangat untuk bekerja keluar ya, karena dia tahu kalau kerja keluar pasti ada lebihnya seperti itu ya. Ya kalau kerja di kampung atau di Indonesia itu ya agak susah sekali seperti itu ya. Ya nggak apa teman-teman, ya semangat aja teman-temannya. Jangan itu terlalu dipikirkan ya, istilahnya tentu agen itu pasti sudah memikirkan, jadi biaya hidup segini pasti ada lebih, saya yakin kok, pasti ada lebihnya. Jadi jangan terlalu memikirkan, yang penting kita udah tahu ya kontrak kerja itu, kita tahu kita dapatnya berapa. Nah, untuk rate sekarang itu kalau tidak salah 790 kayaknya, 780 sampai 790 rate sekarang per 1 koron itu, seperti itu. Jadi tidak usah terlalu teman-teman terbebani atau berpikir tentang masalah penghasilan ya di sini ya. Karena rata-rata sih UMR lah, upah minimum regional lah, anggap kalau kita seperti di Indonesia itu kan, kalau untuk di Ceko itu rata-rata ya 21.000 ya. Jadi tinggal teman-teman kaliin aja 20.000 sampai 22.000. Ada juga teman kita bilang 22.000, ada 21.000 seperti itu kurun. Jadi tinggal teman-teman kaliin aja. Kalau seumpama rate-nya 1 kurun itu 700, anggaplah 780 rupiah. Nanti cari di Google kok, satu kurun berapa rupiah gitu, ketik aja di Google seperti itu, yang sering gitu. Sekarang dia naik turun ya, nanti ketemu dah, tinggal kaliin dah 21.000 seperti itu, 21.000 kurun, nanti ketemu dah angkanya.
kalau kalau nggak salah kurang lebih 15 sampai 17 juta seperti itu ya. Itu kerja standar teman-teman ya, kerja standar. Tapi kalau perusahaan atau pabrik di tempat kita bekerja itu ada lemburnya, sebaiknya saran Tiang ya lembur aja ya, lembur aja. Karena lumayan juga untuk tambahan lemburnya ya. Kalau Tiang sering lembur, saya 2 jam aja Tiang lembur ya. Kebetulan di sini nggak ada shift malam ya di pabrik Tiang ini. Itu kerja standarnya sampai jam 3, dari jam 6 sampai jam 3 ya. Terus tapi bisa lembur sampai jam 5 ya. Tiang maksimalkan itu kerja lembur 2 jam aja. Seperti itu. Karena kalau kerja standarnya biasanya untuk di negara Ceko itu kan 8 jam. 8 jam. Jadi yang dari jam 6 kerja sampai jam 3 sebetulnya 9 jam dia, tapi potong istirahat 1 jam. Seperti itu. Ya, jadi istirahatnya enggak kayak di Indonesia ya, kita kerja dari pagi jam 12 istirahat, jam 1 kerja 1 jam kan. Tapi kalau di sini ya dari di pabrik Tiang ini itu 2 kali istirahatnya. Jadi setengah-setengah jam diambil seperti itu. Nah, jam setengah 9 istirahat sampai jam 9, terus kerja lagi setengah 12 sampai jam 12 seperti itu. Terus kerja lagi sampai jam 3. Tapi kalau mau lembur kalau kebetulan di pabrik Tiang ini sampai jam 5 lembur ya. Jadi Tiang jam 5 gitu. Ya, perlu Tiang sampaikan ya untuk saat ini ya kan bulan November ini. Bulan November 10, 11, sekarang tanggal 12 November ya 2025. Nah, ini sudah masuk musim dingin, karena informasi yang saya tahu itu bulan Desember itu udah mulai salju katanya seperti itu. Nah, ternyata seperti ini teman-teman, di Ceko itu ternyata kalau musim panas itu ya, kalau musim panas itu malamnya itu sebentar ya. Jadi di awal dia nyampe di sini tanggal 27 ya, 27 Juni ya, dia tanggal 26 Juni berangkat ya. Terus sampainya tanggal 27 ya, 28 lah istirahat ya, tanggal 27 Juni itu musim panas, masih musim panas ya, bulan Juli masih musim panas itu. Dia juga kaget ya, karena apa? Karena di sini jam 8 masih terang loh, masih terang. Jam 7 masih ada matahari. Seperti itu, matahari sore itu. Jam 8 masih terang. Kira-kira jam 9 baru gelap seperti itu. Dia, jam 8-nya masih terang ini itu. Nah, terus pas sekarang musim dingin itu jam 5 udah gelap seperti itu. Jam 5 sore itu udah gelap seperti itu. Itu waktu waktu di Ceko itu ya. Jadi kalau musim panas jam 8 itu masih terang itu. Jam 7 masih ada matahari, tapi jam 8 itu udah nggak ada matahari, masih terang seperti itu. Terus kalau musim dingin, nah itu jam 5 udah gelap seperti itu. Jadi itu aja teman-teman dari penyampaian Tiang ini. Jadi Tiang tadi sempat menjawab dari salah satu teman ya, tentang yang menanyakan tentang udah ngeplay visa seperti itu, terus kapan mendapatkan jawaban untuk janji temu. Jadi yang pastikan untuk dari ngeplay visa itu biasanya 7 hari sudah ada jawaban ya. Nah, di hari ketujuhnya itu yang dapat jawaban itu biasanya tidak mendapatkan janji temu, artinya nggak dapat jadwal seperti itu. Nah, kalau yang besoknya di hari ke-8-nya dapat email, itu saya yakin dan saya pastikan 100% pasti dapat jadwal untuk janji bertemu. Artinya dia udah untuk ngeplay visanya udah dapat seperti itu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu, dan tadi juga sempat yang bahas tentang mes juga ya. Ya, yang penting masih ada sisa ya, nggak apa ya, ada usaha itu terlalu dipikirkan. Yang penting bisa bekerja dulu ya di negara Ceko. Yang penting setelah dihitung-hitung sudah ada lebihnya. Untuk kalau sudah berkeluarga udah bisa ngasih istri, dan untuk kita bekal di sini udah ada, dan kita bisa ngirim pulang, dan bisa untuk ya kalau bisa diharapkan teman-teman ya bisa menabung lah,
Karena tujuan kita di sini bukan untuk menghabiskan penghasilan kita itu ya. Tujuan kita di sini biar kita adalah yang ditabung ya untuk ya kalau teman-teman mau buka usaha atau mau apa itu kan biar nanti ada sisa, biar nggak rugi kerja di luar negeri itu, kerja terus pulangnya nggak ada uang. Ada yang sudah ada itu seperti itu ya. Nah, ada yang tidak ingin seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ya mungkin harapan dia semoga teman-teman yang nonton video Tiang Nikit yang doakan semoga dilancarkan ya, biar segeralah mendapatkan jadwal dan segera berangkat diharapkan, dan segera berangkat ke negara Ceko dengan selamat dan mendapatkan pekerjaan sesuai yang diharapkan seperti itu ya. Dan berdoa dan afirmasi, yang penting afirmasi ya, karena yang Tiang lakukan sebelum berangkat sini, karena itu Tiang selalu melakukan afirmasi artinya apa ya istilahnya afirmasi ya, dalam artian kita apa namanya, kita meyakini atau meyakini bahwa kita pasti akan mendapatkan sesuatu ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Semoga video yang kali ini ya ada manfaatnya ya. Ya teman-teman bisa juga jangan lupa ya like, share, dan subscribe, dan bisa juga bertanya di kolom komentar ya. Ya mungkin pertanyaan seputaran tentang di pekerjaan atau apa ya. Ya kalau pertanyaan itu ya Tiang bisa jawab, dia akan jawab, dan Tiang pasti akan bikin video ya. Mungkin itu aja. Salam Rahayu dengan Tiang ya, dari daerah Saimina, negara Ceko.